kita kan order biasalah di angka 10-20 juta, 10 juta, 20 juta, seperti itulah biasalah ya gitu kan. Dan ini alhamdulillahnya saya kemarin dapat order senilai 200 juta gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. 10 kali lipat, Pak. Jadi ketika saya daftar pun agak saya mikir-mikir, aduh duitnya sayang juga ya gitu kan. Tapi ternyata pas saya jalanin, ternyata ada rezeki nggak disangka. Setelah daftar Pak, setelah daftar, masya Allah. Allah gantikan yang Bapak keluarkan itu dengan berlipat-lipat. Berlipat-lipat, alhamdulillah. Jadi menurut Bapak nih Pak, iya. Pertanyaannya, BIMIMS ini mahal atau murah? Dari manfaatnya? Kalau dari manfaat ini murah Pak. Murah banget. Ini kalau saya bilang, kalau saya pegang uang itu berani bayar ratusan juta, saya berani bayar Pak. Berani bayar ratusan juta. Berani bayar ratusan juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat sekalian, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saat ini saya bersama dengan orang yang luar biasa. Beliau ini dari Bogor ya, beliau pengusaha granit. Nah, kalau teman-teman pernah ke daerah Cikuda ya Pak ya, Cikuda. Daerah Cikuda itu ada Cikuda Granit. Satu-satunya dengan brand Cikuda Granit itu beliau. Jadi teman-teman membutuhkan granit bisa lah nanti ke beliau kalau ke Bogor ya. Insyaallah. Beliau namanya Pak Roni. Pak Roni ini luar biasa, pengusaha miliarder, masya Allah. Amin ya Pak. Amin. Jadi dalam rangka tolabul ilmi, nah akhirnya kita ketemu waktu itu mungkin kurang dari sebulan ya. Kurang dari sebulan beliau waktu itu mau ikut kegiatan namanya PBTR, namun waktunya terlalu mepet. Alhamdulillahnya justru beliau besoknya gitu ya, sepekan ke depan ikut yang namanya TBE. Tuh, gimana ceritanya Pak? Waktu pertama mungkin ikut di TBE gitu ya. Terus sekarang sampai sekarang gimana tuh? Perasaannya seperti apa tuh? Terima kasih Pak Lukman sudah memperkenalkan diri saya. Alhamdulillah akhirnya saya hari ini sangat berbahagia karena saya dipertemukan dengan komunitas MTR ini, dan saya akan bercerita dari awal kenapa saya bisa ketemu sama komunitas MTR ini. Itu berawal dari masalah-masalah saya yang ada. Saya terlibat hutang piutang dengan bank, dengan yang lainnya juga, dan itu membuat saya, hutang itu betul-betul membuat saya gelisah dan sangat gelisah di malam hari. Gitu. Dan tapi ada hikmah di balik gelisah di malam hari itu. Ada hikmahnya. Apa saya itu pada malam hari di saat gelisah tidak bisa tidur, yang saya pikirkan apa? Nonton YouTube. Oh, di waktu gelisahnya itu justru jadi ya udah iseng-iseng nonton YouTube ya, gitu. Iya, betul. Terus. Dan apa yang saya cari? Tentu kan pasti permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan permasalahan saya, yaitu hutang. Saya ketik cara bebas, cara lunas hutang dengan cepat. Dan akhirnya alhamdulillah muncul tuh. Banyak tuh muncul. Salah satunya MTR gitu kan. Nah, dari banyak kajian yang saya lihat, tapi MTR tuh yang paling keren menurut saya, yang paling meyakinkan saya, yang paling memberikan saya semangat. Sepertinya ini yang akan memberikan saya sedikit semangat lah gitu kan. Terus apa yang membuat Bapak nih, mohon maaf, apa yang membuat Pak Roni waktu itu kan tadi browsing banyak kan, terkait bebas utang, akhirnya muncul MTR. Nah, apa yang membuat Pak Roni kok jadi menjatuhkan hatinya kepada MTR, tahu lebih dalam tentang MTR? Yang membuat saya menjatuhkan hati sama MTR itu setelah saya lihat konten-konten itu sangat menarik, sangat apa ya, biarpun di pikiran saya itu nggak masuk akal caranya, tapi kenyataannya saya lihat sebanyak konten itu kayaknya ini bener deh, kayaknya ini yang paling meyakinkan. Akhirnya saya di YouTube itu kan ada kolom-kolom komen itu kan. Nah, di kolom komen itu saya curhat komentar. Tolong dong, saya juga punya utang banyak nih. Oh gitu waktu itu. Ya gitu, saya juga punya utang banyak nih. Saya pengen dicarikan solusinya seperti yang lain gitu kan. Nah di situ ternyata
alhamdulillahnya saya di situ ada nomor handphone, Call center. Nah, akhirnya saya hubungin call center itu. Oke. Dan alhamdulillah nanti ada petugas kami yang akan nelpon Bapak Tim gitu ya? Tim yang nelpon Bapak. Hmm. Nah, saya tunggu. Akhirnya pada setelah mungkin 2 hari 3 hari kemudian saya ditelepon sama ini nih. Alhamdulillah saya ditelepon sama Pak Rukman. Alhamdulillah. Dan setelah saya ditelepon, ya di situ nanti ditunjukkan diperkenalkan nanti ada event di sini dan sini. Dan alhamdulillah event-event yang saya ikutin ini ternyata dekat dengan rumah saya gitu. Kebetulan di Bogor. Event pertamanya apa, Pak? Event pertamanya itu TBE. The Basic Element ya. Basic Element. Oke, apa yang Wak dapatkan di TBE kemarin? Alhamdulillah, itu saya di TBE itu saya mendapat yang pertama itu penguatan mental saya. Penguatan mental. Oke. Bahwa ternyata kalau kita lihat persoalan saya ini, kalau kita bawa ke MTR itu kecil, Pak. Kecil Ternyata. Banyak lebih besar. Karena banyak yang lebih besar ternyata. Nah, pada akhirnya saya ikut dengan istri yang pada itu setelah ikut sama istri, setelah kita mengikuti TBE itu banyak perubahan saya. Apa tuh perubahan apa ya? Perubahannya terutama itu pada saat udah sampai rumah pulang itu banyak perubahan. Contohnya Pak pulang ke rumah sekarang tuh alhamdulillah lebih mesra. Kalau pulang disiapin makan. Jadi curhat nih. Boleh. Jangan tapi alhamdulillah pada intinya saya lebih nyaman di rumah. Ibu lebih perhatian. Gitu. Terus istri juga di rumah tidak terlalu khawatir lagi dengan masalah hutang. Jadi awalnya punya khawatiran. Awalnya kami punya khawatiran. Punya khawatiran, sangat khawatir. Bagaimana ini gitu. Jadi sahabat sekalian, saya ingat betul waktu itu pertemuan kita di malam hari ya. Nah, waktu itu event PBTR, beliau kunjungan ke sini, mau lihat aja sebelum kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang, "Bapak datang deh. Kalau bisa sama Ibu. Kita silaturahmi kan gitu ya." Nah, saya menyegerakan diri untuk hadir juga, datang ketemu sama Pak Roni. Betul yang dikatakan Pak Roni. Jadi di awal memang mungkin Ibu dan ini masih agak rasa takut ya. Pak Roni juga gitu kayaknya kemarin kan awalnya gitu ya, ada takut. Tapi alhamdulillah ini luar biasanya, saya apresiasi sekali dengan Pak Roni dan Ibu ya, dan keluarga, anak-anak terutama Pak gitu. Ternyata mensupport beliau untuk terus ya mencari solusinya, dan alhamdulillah ternyata semakin mesra tadi kata. Jadi sahabat sekalian yang mau semakin mesra bolehlah ikut resepnya Pak Roni. Semakin tenang kita dalam anak-anak rumah. Gimana Pak? Alhamdulillah anak-anak juga setelah dengan permasalahan orang tuanya, jadi mereka setelah dibawa ke sini itu untuk pengenalan aja ya itu dibawa ke sini, dia itu sekarang lebih ngerti, lebih care sama orang tua. Oh tenang Pak, masih malah memberikan kekuatan buat saya itu. Pak tenang aja Pak, masalah itu kecil. Bapak udah ikut TBE, tenang aja katanya gitu. Jadi anak aja sekarang alhamdulillah ikut menguatkan saya gitu. Dan tetap kan yang namanya permasalahan utang itu kan enggak sekedar kita hadapin, kita kuat gitu kan. Itu kan ada prosedur-prosedur yang harus kita jalanin, ada ilmu yang terus akhirnya pada event berikutnya ada event namanya BIMIM. Nah, tapi waktu itu Bapak rencananya mau ikut PBTR kan? Awalnya kan Bapak DP PBTR tuh, kan? Ikut PBTR, tapi ternyata ada event yang lebih dulu, itu BIMIMS. Dan ini luar biasanya beliau nih, alhamdulillah menyegerakan diri untuk namanya ada ilmu di depan mata langsung diambil sama beliau, luar biasa ini. Nah, gimana perasaannya Pak? PBTR-nya belum Pak, jadi teknik penyelesaian utangnya belum beliau. Bahkan beliau justru mendapatkan ilmu di BIMIMS. Di BIMIMS ini bagaimana caranya kita menyelesaikan utang tanpa jual aset. Karena kan yang ditingkatkan bisnisnya. Nah, ketika case-nya cering, maka insya Allah hutang lunas gitu. Apa yang didapatin Pak selama 4 hari ini? Ini waktu pertama kali saya ikut BIMIM, saya juga
bertanya-tanya, apa mungkin itu kan apa namanya dengan ikut acara BIMIM bisa menghasilkan uang gitu kan. Ya. Sedangkan saya udah kerja keras, Oke. sudah sangat keras saya kerja. Sudah berapa tahun usaha? Sudah 7 tahun, 7 tahun usaha, 7 Oke. tahun usaha. Nah, oke lah, kita ikut BIMIM, insya Allah ada jalan gitu Ya. kan. Nah, pas saya ikut BIMIM itu alhamdulillah sama coach-coach di sini dikasih masukan, dikasih arahan, dikasih ilmu untuk cara-caranya memperbaiki usaha yang bagus, terus penataan usaha yang bagus, terus manajemen yang bagus, terus cara mengatur karyawan yang bagus seperti apa. Saya pertama beranggapan gini, beranggapan bahwa usaha yang saya atur itu, karyawan saya atur, semua apa namanya yang sudah berjalan, saya berpikir saya sudah sempurna saya lakukan. Oke. Karena apa Dulu ya? dulu pikir sudah. Dulu saya berpikir sudah maksimal, sudah sempurna gitu ya. Ternyata pas ikut BIMIM ini banyak sekali kesalahan, banyak hal sekali yang harus diperbaiki gitu ya. Dari mulai manajemen juga ternyata kita itu lemah, dari tim marketing kita juga banyak yang perlu diarahkan gitu kan. Terus dari kualitas barang yang harus dijaga seperti apa gitu kan, pelayanan seperti apa, dan itu yang harus harusnya diperbaiki. Dan insya Allah kalau itu semua sudah diperbaiki, otomatis omset pasti akan meningkat. Insya Allah besok saya keluar dari sini setelah ikut acara BIMIM ini langsung saya praktekkan gitu, insya Allah. Ini luar biasanya. Jadi sahabat sekalian, di BIMIS itu ada materi di mana kita dipersiapkan sistemnya gitu ya. Bagaimana sistem kita, grid system dan grid people. Nah, ini kemarin kita ngobrol ada cerita menarik waktu makan siang waktu itu ya kalau nggak salah. Jadi anaknya nih akhirnya anaknya Pak Roni nih yang paling besar akhirnya dipaksa untuk bisa melakukan pekerjaan ayahnya. Ya, bener gak? Iya betul Nah, juga itu. dan ternyata akhirnya Pak Roni bisa menerapkan bagaimana cara mendelegasikan tugasnya gitu ya. Padahal baru praktek mungkin di pembelajaran di sini baru hari ketiga waktu kemarin ya, hari kedua hari ketiga lah. Itu luar biasa sekali. Itu gimana cerita itu Pak? Ini kan saya itu kan punya usaha ini kan belum betul-betul ternyata belum betul-betul tertata, belum betul-betul terdata. Jadi harus ada saya di situ, harus ada selama ini harus ada Bapak di situ. Harus ada saya di situ. Berarti bukan jadi pengusaha dong. Waktu dulu ya. Nah, seperti itulah waktu dulu gitu kan. Tetap pekerja di situ tetap ya. pekerja di situ di tempat saya itu sendiri. Dan pada saat darurat seperti itu, saya ikut BIMIM. Nah, nanti siapa yang urus perusahaan gitu kan. Nah, alhamdulillahnya gini. Coba saya minta tolong anak sama istri saya yang di tempat usaha yang jaga, yang atur semua gitu. Selama saya usaha, belum pernah anak istri saya ikut terlibat. Jadi pertama kalinya biasanya kalau saya ada di situ, biasanya saya tiap kali melakukan aktivitas pekerjaan, anak istri saya nggak pernah mau ikut campur. Jadi di situ sebenarnya dari dulu saya berpikiran gini, kok saya sendiri ya, saya pengen berbagi suka dukanya dalam menjalankan usaha gitu kan. Dan alhamdulillah saya ikut BIMIM ini, ternyata saya paksa anak istri saya untuk menjaga di toko. Ya sekarang alhamdulillah bisa berjalan. Lancar ya? Lancar bisa berjalan. Dan apa ya? Seperti apa yang disebut di TBI tadi, sekarang kita tuh dapat namanya Unlogic. Alhamdulillah kita dapat waktu saya tinggal di sini dapat order yang nggak disangka-sangka Pak gitu. Wah, kan. Ini saya alhamdulillah. Alhamdulillah dapat order yang nggak disangka-sangka. Order yang tak disangka-sangka kayak gimana tuh? Boleh diceritain? Ya itu kan ini apa namanya? Kronologinya gimana? Kronologinya gini. Waktu saya tinggal ternyata ya di situ ada namanya kita kan order biasalah di angka 10-20 juta, 10 juta, 20 juta seperti itulah biasalah ya gitu kan. Dan ini alhamdulillahnya saya kemarin dapat order senilai 200 juta gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. 10 kali lipat Pak. Nah ini Allah maha mengetahui ya, maha pemurah. Jadi
ketika saya daftar juga agak saya mikir-mikir, aduh duitnya sayang juga ya gitu kan. Tapi ternyata pas saya jalanin, ternyata ada rezeki Itu nggak setelah disangka. daftar? Setelah daftar Pak, setelah daftar, Masya Allah. Allah gantikan yang Bapak keluarkan itu dengan berlipat-lipat. Berlipat-lipat, alhamdulillah. Jadi menurut gitu. Bapak nih Pak, Iya. pertanyaannya, BIMIMS ini mahal atau murah? Dari manfaatnya Bapak? Kalau dari manfaat ini murah Pak. Murah banget. Ini kalau saya bilang, kalau saya pegang uang itu berani bayar ratusan juta, saya berani bayar Pak. Berani bayar ratusan juta. Berani bayar ratusan juta. Kenapa bisa Bapak bilang begitu? Karena apa? Acara ini sangat bermanfaat sekali Pak. Sangat sebetulnya dibutuhkan oleh para pengusaha. Karena apa ya? 99% kalau kita saya buka ya, pengusaha itu semua kena urusan yang namanya meminjam uang gitu ke bank. Nah itu hutang piutang yang itu yang harus kita kita sosialisasikan bahwa itu ujung-ujungnya tidak baik. Ujung-ujungnya itu merugikan usaha kita sendiri gitu. Ya insya Allah ya kedepannya saya akan ikut dengan MTR menyebarkan pengetahuan ini, ikut merekrut teman-teman saya untuk diajak ke sini supaya mereka juga insya Allah bisa terbebas dari masalah-masalah mereka, amin gitu. Biasa banget nih. Pak Roni ini luar biasa. Jadi saya tadi berarti bikin buat saya karena Bapak baru menceritakan dapat Unlogic tadi ya, order luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah memang Unlogic itu Pak akan ada. Allah Maha Pemurah. Masya Allah. Jadi ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang Pak Roni dapatkan itu berkah Pak. Amin. Bahkan insya Allah Pak Roni ini akan berlanjut katanya pembelajaran ke PBTR dan MBUBB ya. Iya. Ini. Jadi makanya saya ada pelajaran MBUBB, saya nggak ambil keraguan lagi, daftar langsung gitu. Dan insya Allah Pak Roni selalu bersama dengan ibu, dengan istri. PBTR dan MBW insya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan keluarga Pak Roni semakin harmonis. Amin. Usahanya makin barokah, makin berkembang ya. Mudah-mudahan istiqomah ya kita sebar keluaskan dakwah MTR ini ya, dan MMC MTR Milliarder Cup. Jadi Pak Roni ini bagian dari MTR Milliarder Cup. Insya Allah kalau kemarin hutangnya miliaran, nah besok-besok ya mulai tadi aja udah mulai ratusan. Kayaknya bulan depan udah miliaran omsetnya. Amin. Amin. Gitu. Baik teman-teman sekalian, sahabat sekalian, itulah yang kita dapatkan ya selama ini gitu ya, sama pembelajaran maksudnya dengan Pak Roni. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya teman-teman semua jangan lupa jika Anda merasa video ini bagus, silahkan di-share ya. Jika video ini memang bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.